Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Kumpolsewu, Bapak Wakil SPG SD, yang terhormat Bapak Komite, Bapak Fatur Rahman, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN 2 Kumpolsewu, yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid perwakilan gender dan tak lupa perwakilan siswa SDN 2 Kumpolsewu yang Ibu banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita diberikan kesempatan untuk menghadiri kegiatan sosialisasi pemetaan aset sekolah, yakni aksi nyata modul 3.2 program pendidikan guru penggerak, yakni mengenai kegiatan musyawarah aset sekolah di SDN 2 Kumpolsewu. Sebelum kita mulai acara hari ini, perkenankan kami untuk membacakan susunan acara. Adapun susunan acara tersebut antara lain: 1. Pembukaan. 2. Sambutan Bapak Kepala Sekolah. 3. Penyampaian materi. 4. Tanya jawab. 5. Penutup. Memasuki acara yang kedua, yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil SPG, kami persilakan. Yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Diah Kurniawati SPG, kami persilakan. Terima kasih pada Buminya atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat SD Negeri 2 Kumpolsewu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 3.2, yakni pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mengidentifikasi aset sekolah dan pemanfaatannya. Di sini sebelumnya saya memberikan pandangan terlebih dahulu. Jadi kita yang selama ini selalu melihat kekurangan dalam diri kita, kekurangan dalam sekolahan kita akan mengubah mindset itu. Kita akan mengubah, melihat apa yang kita miliki, apa yang kita punyai untuk menjadi sebuah aset yang bisa dikembangkan di SD Negeri 2 Kumpolsewu ini. Yang pertama yakni tujuan. Dalam tujuan, warga sekolah dapat mengidentifikasi aset atau kekuatan sumber daya yang dimiliki di sekolah. Warga sekolah dapat memanfaatkan aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, sekolah itu merupakan sebuah ekosistem. Terbagi menjadi dua, yakni faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik yakni adalah segala aset yang ada di sekolahan yang berupa benda hidup. Nah, yang kita miliki yakni yang pertama adalah murid. Kita memiliki banyak sekali murid, berjumlah 85 siswa. Yang kedua yakni Bapak Kepala Sekolah. Kita memiliki Bapak Kepala Sekolah yang memiliki kualitas pendidikan sarjana dan memiliki sertifikat pendidik. Kemudian Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru kita berjumlah 9 orang yang kompeten di bidangnya masing-masing
memiliki kualitas pendidikan sarjana semua dan sudah 50% memiliki sertifikat pendidik. Kemudian ada staf dan tenaga kependidikan mencakup Pak Bon, Pak Yanto yang memiliki semangat kerja tinggi, dedikasi tinggi untuk sekolahan kita. Kemudian ada pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar, dinas terkait dan pemerintah daerah, yang dimaksud adalah pemerintah desa. Kemudian ada faktor abiotik mencakup keuangan, kemudian sarana prasarana dan lingkungan alam. Kemudian dari sumber daya yang kita miliki tersebut, kekayaan kita, kemudian kita, jika kita bisa menemukan dan kita bisa mengelola dengan tepat, itu akan meningkatkan kualitas pendidikan di tempat kita bekerja, yakni di SD Negeri 2 Gempolsek. Pemimpin pembelajaran hendaknya mengenal dan menggali, menganalisa dan memetakan potensi sumber daya atau aset di daerah sekolahannya dengan pendekatan berbasis aset atau aset based thinking. Selanjutnya, memanfaatkan dan memberdayakan aset tersebut seoptimal mungkin untuk mewujudkan perubahan dalam pembelajaran berpihak pada murid sehingga proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Kemudian ada pengelolaan sumber daya. Di sini ada dua jenis pemikiran, dua jenis pola pikir. Yang pertama, pendekatan berdasarkan atas kekurangan. Jadi kita melihatnya itu masalahnya. Oh, sekolahan nggak punya alat canggih, sekolahan gampang banjir. Nah, kita rubah mindset itu. Kalau pendekatan berbasis kekurangan atau masalah yang disebut dengan deficit based approach itu mencakup fokus pada masalahnya dan isunya, berkutat pada masalah utama, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan-kekurangan yang ada. Apa yang kurang, semuanya serba kurang. Fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Kemudian ada lagi merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Kemudian mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Namun, kalau kita menggunakan pendekatan berbasis aset, kita melihat kekuatan kita. Disebut dengan asset based thinking. Yang pertama adalah fokus pada aset dan kekuatannya. Yang kedua adalah membayangkan masa depan. Yang ketiga adalah berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, kekuatan-kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kemudian mengorganisasikan kompetensi sumber daya yang berupa aset dan kekuatan. Kemudian merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan rencana aksi yang akan diprogramkan. Jadi kalau pola pandang kita melihat kekurangan itu biasanya akhirnya kita akan melihat oh ini kurang, kemudian kita mencari bagaimana menutup masalah itu. Jadi kita akan stagnan untuk menutupi permasalahan. Tetapi kalau kita melihat kekuatan, oh ternyata di balik kekurangan kita punya kekuatan. Berarti kita bisa melaksanakan program masa depan dengan menggunakan kekuatan yang ada. Nah, kemudian ada pemetaan aset. Di sini ada 7 pemetaan aset, Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah modal manusia. Yang kedua adalah modal sosial. Kemudian ada modal fisik. Kemudian ada modal politik, modal lingkungan, modal agama, dan modal finansial. Ini ada 7 aset. Nah, kemudian aset dan kekuatan yang kita miliki, yang
yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama ada modal manusia. Kita memiliki Bapak Kepala Sekolah, ya. Jadi lingkungan yang ada di sini, Bapak Kepala Sekolah memiliki kualitas pendidikan sarjana pendidikan, memiliki sertifikat pendidik, berarti tidak usah diragukan kemahirian dalam mengelola sekolah. Bapak Ibu guru sudah profesional di bidangnya, di bidang mapelnya masing-masing, di bidang guru kelas, dan ada guru PAI dan guru olahraga. Kemudian ada murid, siswa kita berjumlah 85 siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian ada wali murid yang selalu mendukung kegiatan kita. Kemudian aset yang kedua yakni modal sosial. Di sini ada komunitas praktisi yang ada di sekolahan. Kemudian yang ketiga, modal fisik, bangunan dan sarana prasarana yang mendukung. Di sini kita memiliki 6 ruang kelas, 1 gudang, 3 kamar mandi, dan 1 ruang perpustakaan. Itu adalah bangunan kita dan memiliki tanaman dan lain-lain. Kemudian ada modal lingkungan alam. Kita berada di lingkungan pedesaan yang memiliki udara dan air yang cukup karena alhamdulillah dekat dengan sungai juga. Kemudian modal finansial, kita memiliki dana BOS dan ada beberapa sedikit dukungan dari orang tua. Kemudian yang keenam ada modal politik, kita memiliki kerjasama dengan puskesmas, komite dan paguyuban kelas. Kemudian yang ketujuh modal agama atau budaya, kita memiliki jiwa toleransi dan budaya gotong royong. Itu sudah materi yang sudah saya sampaikan. Sesi tanya. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan dari Bapak Ibu yang mau bertanya. Nah, di sini dalam sesi tanya jawab kita akan mulai menggali apa yang kita miliki di SD Negeri 2 Gempol Sewu. Yang pertama ada aset manusia, tadi sudah saya jelaskan. Ya, Bapak Ibu, kita memiliki aset manusia yang sudah top markot top jos gedos. Kemudian untuk modal sosial mungkin komunitas praktisi yang ada di sekolahan. Komunitas praktisi yang ada di sekolahan mungkin grup kelas ya. Grup kelas itu di kelas ada ketua kelas, gitu. Tidak apa Pak. Bukan. Ya Pak, Pak. Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan. Tadi sudah disampaikan beberapa hal tentang aset yang kita miliki dari kekuatan yang kita miliki. Pertanyaan saya, bagaimana cara dari kita semua untuk meningkatkan sumber daya yang kita miliki, terutama dalam rangka untuk peningkatan literasi dan numerasi di sekolah kita yang sampai sekarang ini masih ada yang merah. Terima kasih. Oke. Mungkin ada pandangan dari Bapak Ibu guru yang lain. Kalau menurut saya deh Pak, untuk membangun literasi, jadi kalau menurut para ahli itu yang saya dengarkan, saya baca itu literasi itu bukan cuma membaca. Jadi literasi itu banyak sekali jenisnya. Ada literasi bentuk, ada literasi kebiasaan, ada literasi warna, macam-macam.
bukan saja membaca. Tetapi kalau di sekolahan mungkin difokuskan adalah untuk membaca, memahami bacaan. Dalam materi ini, kalau pembaca literasi kita sebenarnya sudah memiliki modal fisik, yakni kita sudah memiliki perpustakaan dan buku-buku yang banyak. Fisiknya ada, kemudian modal manusianya sudah ada, yakni siswa dan bapak ibu guru. Nah, kemudian apa yang menyebabkan rapor kita masih merah? Mungkin karena faktor pembiasaan yang belum dilaksanakan. Bapak, berarti masuknya dalam modal budaya, belum dibudayakan dalam kegiatan. Mungkin bisa dilaksanakan atau dibiasakan dengan pembuatan jadwal. Atau tanggapan dari Bapak Ibu guru? Mas Adi, Mas Budi, Media, monggo. Simpulan berarti Pak? Simpulan J. Berarti yang bisa kita simpulkan pada hari ini, kita sudah bisa menemukan kunci jawaban dari apa yang menjadi penyebab kurangnya berkembang literasi di sekolahan kita. Iya, sebenarnya kita juga memiliki aset yang bernilai tinggi, Pak. Yakni kita memiliki drum band, ya Pak ya. Memiliki aset modal manusia, kita memiliki pelatih yang sudah profesional, bisa melatih siswa. Kemudian siswa yang memiliki semangat untuk selalu berlatih dan beberapa kali tampil di desa lain. Mungkin ada tambahan lagi aset kita. Kemudian kalau dari segi agama ada ya Bu ya, anak-anak juga rajin dalam baca Asmaul Husna. Ya, itu tuh juga termasuk aset di bidang punya masalah pribadi. Iya. Alhamdulillah. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian acara sosialisasi dan musyawarah